Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam program e-learning untuk mata kuliah suplemen dan makanan fungsional. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ubudiyah Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan mencoba membahas mengenai pangan fungsional, ya, kemudian bagaimana memaksimalkan penggunaan pangan fungsional terutama di masa pandemi. Nah, jadi meningkatnya permintaan terhadap makanan fungsional itu dipengaruhi oleh beberapa hal, ya, antara lain meningkatnya pendapatan, kemudian gaya hidup yang berhubungan dengan penyakit, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat itu dapat terlihat dengan adanya produk-produk makanan dengan klaim kesehatan, seperti ada klaim yang baik untuk kesehatan pencernaan, kemudian klaim untuk pengaturan berat badan, pengelolaan stres, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih regulasi pangan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pangan fungsional? Jadi kemajuan dari ilmu pengetahuan, terutama di bidang gizi, ini menjadi dasar dalam inovasi dan pengembangan pangan yang berpeluang untuk memperbaiki fungsi tubuh yang pada akhirnya akan memberi manfaat kesehatan. Jadi Jepang dan Amerika Serikat ini adalah dua negara yang berada di garda terdepan untuk regulasi pangan fungsional. Nah, Jepang merupakan negara pertama yang membuat regulasi pangan fungsional yang dikategorikan sebagai FOSHU atau Food for Specific Health Use, yang memungkinkan klaim kesehatan dari pangan fungsional yang telah diizinkan. Sementara itu, di Amerika, regulasi pangan fungsional ini dibuat pada tahun 1996 dan saat ini telah menetapkan 12 jenis klaim kesehatan yang diperbolehkan. Dan bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, klaim kesehatan untuk pangan fungsional ini telah dibentuk pada tahun 2005 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan POM tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional. Nah, pada peraturan tersebut itu diuraikan mengenai definisi pangan fungsional, yaitu pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah, memiliki fungsi fisiologis tertentu, kemudian terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional itu harus menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan, serta standar dan persyaratan lain yang ditetapkan. Kemudian mempunyai manfaat bagi kesehatan, disajikan dan dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman, serta memiliki karakteristik sensori seperti penampakan, warna, tekstur, atau konsistensi dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Karena sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa pangan fungsional ini berbentuk pangan yang merupakan bagian dari diet sehari-hari. Nah, kemudian ada 3 klaim yang dimiliki oleh pangan fungsional. Yang pertama adalah klaim kandungan gizi, seperti misalnya diperkaya, tinggi akan, atau merupakan sumber yang sangat baik dan sebagainya. Kemudian ada klaim seputar fungsi gizi, ya, seperti kalsium berperan dalam pembentukan tulang. Nah, ini yang diklaim adalah fungsi gizi dari kalsium tersebut. Kemudian yang ketiga, itu ada klaim manfaat terhadap kesehatan. Misalnya, kalsium dapat membantu mengurangi risiko terjadinya osteoporosis, ya. Jadi yang diklaim adalah manfaat terhadap kesehatan. Nah, klaim-klaim fungsi gizi dan klaim kesehatan ini hanya diperbolehkan bila didukung oleh bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bukti ilmiah tersebut diperoleh dari laboratorium yang telah terakreditasi. Selain klaim yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, dapat dicantumkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM atas rekomendasi dari tim pakar. Nah, di sini klaim, apakah itu klaim kesehatan maupun klaim fungsi gizi, itu tidak boleh diberikan sembarangan, ya, tetapi harus memiliki bukti ilmiah yang diperoleh dari laboratorium yang telah terakreditasi. Nah, beberapa komponen fungsional yang telah diizinkan itu antara lain ada vitamin, kemudian mineral, gula alkohol, serat pangan, fitosterol dan fitostanol, prebiotik serta probiotik. Komponen pangan fungsional itu tidak boleh memberikan interaksi yang tidak diinginkan dengan komponen lain.
Nah, terkait dengan penggunaan klaim pada produk pangan, itu sejalan dengan pesan Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009, pasal 110 yang menyatakan bahwa setiap orang dan atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian pada peraturan pemerintah lainnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 69 tentang label dan iklan pangan yang dikeluarkan pada tahun 1999, pasal 5 ayat 2 itu dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui dalam dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. Nah, kemudian pada pasal berikutnya dijelaskan juga bahwa pencantuman pernyataan manfaat pangan bagi kesehatan dalam label itu hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, klaim sebagai salah satu komponen yang dapat dicantumkan pada label dan iklan itu terlebih dahulu harus melalui pengkajian oleh para ahli yang relevan dan tidak memihak, serta didasarkan atas bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi kriteria yang pertama sejalan dengan kebijakan gizi dan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, tidak dihubungkan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit pada individu, ya, karena pangan fungsional fungsinya di sini adalah pangan bagian dari diet, bukan untuk fungsi pengobatan. Kemudian yang ketiga, tidak mendorong kepada pola konsumsi yang salah. Yang keempat, berdasarkan diet total khusus untuk klaim kesehatan. Dan yang kelima, kriteria yang kelima adalah benar dan tidak menyesatkan. Nah, dalam Kodeks Alimentarius Guidelines for Use Nutrition and Health Claims, ya, itu klaim yang dapat dicantumkan pada label produk pangan itu meliputi klaim gizi dan klaim kesehatan. Nah, apa itu klaim gizi? Jadi klaim gizi itu terdiri dari klaim kandungan zat gizi dan klaim perbandingan zat gizi. Sedangkan klaim kesehatan terdiri dari klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain, dan klaim penurunan risiko penyakit. Nah, dalam guideline tersebut juga diuraikan definisi mengenai klaim, ya. Jadi klaim didefinisikan sebagai segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Sedangkan klaim gizi ini adalah pernyataan, saran, atau sesuatu yang berhubungan dengan sifat gizi tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada nilai energi, kemudian kandungan protein, lemak dan karbohidrat, juga kandungan vitamin dan mineral. Nah, definisi klaim kesehatan yaitu klaim yang menyatakan hubungan pangan atau zat yang terkandung dalam pangan dengan kesehatan. Jadi yang tidak termasuk dalam klaim gizi yaitu daftar ingredients, ya, ini tidak termasuk ke dalam klaim gizi. Kemudian ada pernyataan zat gizi yang wajib dicantumkan, pernyataan jumlah dan mutu zat gizi atau ingredients tertentu pada label sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang label dan iklan pangan serta dokumen dari Kodeks, ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi industri pangan untuk mencantumkan pernyataan terkait klaim kandungan zat gizi maupun yang terkait manfaat kesehatan pada produk pangan. Oke, sekian dulu untuk saat ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut.